Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng nih, gara-gara Usen sih, jadi kurang semangat tuh. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu saqba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim asy-syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan petunjuk oleh Allah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di satu majelis yang Rasul mengatakan raudhah min riyadil jannah, taman surga. Kalau kita ingin berlibur di hari libur atau di akhir pekan, maka berliburlah di majelis taklim. Kenapa? Yang pertama, kita dapat doa dari malaikat. Yang kedua, kita dapat kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan. Dan itu yang kita cari di dunia, ketenangan. Maka ketenangan bukan di puncak. Ketenangan bukan Anda melakukan perjalanan-perjalanan jauh. Tapi ketenangan yang hakiki itu adalah ketika hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim. Maka enggak semua orang bisa hadir. Kenapa? Karena ini soal hidayah, soal petunjuk. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kalau bukan dipilih Allah, sulit. Misalnya kita niat mau hadir, tiba-tiba ada undangan kondangan, agak jadi. Atau ada orang yang memang tidak ada keinginan sama sekali. Ada keinginan tapi waktunya nggak cocok. Ada waktunya luang tapi orangnya nggak bisa. Kenapa? Itu tadi. Karena ini terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kita masih bisa digerakkan hati kita sehingga hadir di majelis ilmu, dan ini adalah investasi akhirat kita. Hidup ini investasi, Bu, bukan cuma sekedar hidup. Maksudnya apa? Sekecil apapun kebaikan lakuin. Bantu orang nggak pakai duit, ya pakai tenaga. Kalau ada orang punya acara kita nggak bisa bantu dengan duit, kita bantu dengan tenaga kita. Bantu dengan pikiran kita. Supaya apapun yang kita lakukan hari ini dan hari-hari berikutnya paling tidak ada investasi akhirat kita. Nah, termasuk hari ini insya Allah 1 jam sampai jam 12 kurang kita sudah investasi akhirat kita. Kita bersyukur nih, nggak semuanya orang dapat seperti ini. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas, kita akan kaji satu hal yang penting di dalam Islam terkait dengan kehasiatan, keistimewaan, keutamaan dari surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang kita kaji adalah surat Yasin. Kita mungkin sudah bahas Al-Fatihah. Sudah belum ya? Belum ya? Sudah? Belum ya? Berarti saya pikir udah nih, Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah. Hah? Al-Fatihah? Belum. Oh, belum ya. Jadi kita ini aja nanti acak aja. Kalau di majelis lain itu berurutan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian potongan ayat Al-Baqarah, ayat kursi,
dua akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat di terakhir Al-Baqarah, kemudian berikutnya tuh sampai selesai. Kita potong-potong aja. Kita bahas yaitu surat Yasin. Surat yang sangat dekat kepada kita. Setiap hari, setiap saat kita baca surat Yasin. Setiap tasyakuran, setiap tahlilan, pasti nggak lepas tuh kita baca surat Yasin. Malam Jumat, hari Jumat, kita baca surat Yasin. Kenapa kita baca surat Yasin? Bukan tanpa sebab. Bukan tanpa alasan. Semuanya itu ada sebab dan alasannya. Sebelum masuk kepada sebab dan alasan, kita harus kenali dulu surat Yasin itu profilnya. Kalau kita ingin tahu sesuatu, harus lihat profilnya. Apa tuh profil tuh? Profil itu ya, apa ya? Identitas. Identitas dari surat itu, kenali. Kalau nggak kenal, maka nggak sayang tuh. Kenali dia, itu profil. Diambil dari bahasa Inggris, profile. Diambil ke bahasa Indonesia, jadi profil. Orang Betawi bilang, apa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Susah itu. Yang dibilang maksudnya adalah tandanya dia, ciri-cirinya, itu ciri khas. Yang pertama, surat Yasin ini surat ke-36 dalam Al-Quran. Jadi kalau kita cari dari 114 surat di dalam Al-Quran, maka yang urutan ke-36 ini surat Yasin. Surat Yasin ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Periode Mekah. Kalau kita belajar tentang ilmu turunnya Al-Quran, itu dibagi ke dalam 2 bagian. Periodenya. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah di Mekah, hijrah ke mana? Madinah. Maka di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. 23 tahun Nabi bertugas menyampaikan dakwah. Dan sukses. 23 tahun, sekarang ajarannya menyebar sampai ke dunia. Tuh. Barat dan timur menyebar. Berarti Nabi sukses sebagai seorang pendakwah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu cirinya pendek-pendek. Pendek-pendek. Misalnya apa? Kulhu. Pendek tuh. Apalagi tuh? Juz amma lah. Kalau kita singkat, juz amma itu pendek-pendek. Itu adalah surat-surat yang turun di Mekah. Kenapa harus pendek-pendek? Tidak panjang menjelaskannya tuh penjelasannya. Karena ayat-ayat yang turun di Mekah itu bicara tentang iman. Bicara tentang tauhid, bicara tentang surga dan neraka. Motivasi kita untuk berbuat baik itu di Mekah. Makanya yang seperti itu nggak boleh panjang, repot. Kalau panjang itu nanti susah dipahami maksudnya apa. Tegas, jelas, tuntas tuh. Misalnya konsep Tuhan, konsep Allah. Orang-orang lain bingung dengan konsepnya. Kita jelas. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tegas, jelas tuh. Sementara yang lain bingung tuh. Misalnya bukan kita menjelekan, bukan. Ini yang terjadi di dalam agama lain. Misalnya agama saudara kita se-Nabi Adam ya. Apa? Agama Kristen. Sampai sekarang masih belum selesai tuh. Tentang Tuhannya. Ya kan? Diperdebatkan terus. Misalnya apakah Tuhan, Yesus anak Tuhan, Yesus itu Tuhan, ada berapa Tuhan dan seterusnya. Masih bingung dia berdebat di situ. Kita udah selesai. Nggak ada perdebatan. Ada nggak yang di sini berdebat tentang Tuhan? Kan paling perdebatannya fikih. Misalnya apa? Angkat tangan apa kagak tuh kalau sholat? Fikih. Madzhab Syafi'i angkat, madzhab Maliki nggak perlu diangkat tangan kalau takbir. Diletakkan di mana tuh tangan? Apakah di atas pusat, di bawah pusat, atau tidak sama sekali? Madzhab Syafi'i di atas pusat, madzhab Hambali di bawah pusat, madzhab Maliki nggak perlu. Oh. Ini kan perdebatan fikih, nggak ada perdebatan soal
Tuhan. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah ini biasanya bicara tentang keesaan Allah. Termasuk surat Yasin. Surat Yasin ini adalah tidak ada bicara tentang hukum. Yang dibicarakan itu adalah persoalan tauhid. Itu Yasin tuh. Coba ibu nanti pulang baca surat Yasin terjemahnya. Ada nggak bicara tentang ayat-ayat hukum? Nggak ada. Yang dibicarakan tentang persoalan keesaan Allah. Soal kebangkitan. Soal pengadilan Allah. Itu tauhid semua tuh. Nanti di pengadilan Allah yang bicara bukan mulut, jadi saksi. Apa? Tangan, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu-ibu hafal tuh Yasin. Ya kan? Itu hebatnya surat Yasin. Ibu-ibu hafal, apalagi aktivis tahlilan. Praktisi majelis taklim, apa itu? Udah di luar kepala. Kenapa? Sering dengar. Tuh, hebatnya tuh. Makanya Yasin itu dekat dengan kita. Jadi kalau kita lihat isi surat Yasin, itu rata-rata tentang persoalan tauhid. Nantilah kita bahas. Kita sekarang bahas pada keistimewaan dan nanti kita bahas Yasin Fadilah. Seperti apa itu? Berapa ayat? Berapa ayat Bu surat Yasin? 83. 83 itu jangan lupa. Kalau Alu Imran? Alu Imran berapa? 200. Al-Baqarah? 208? 6. Kalau Tabarok? Wah, hafal dia langsung. Gak bakal mikir. Alif Lam Mim Sajdah? Alif Lam Mim Sajdah itu yang setiap Jumat subuh dibaca. Berapa? Ayatnya ada 30 ayat sama dengan Tabarok. Nanti Alif Lam Mim Sajdah kita bahas juga. Tabarok kita bahas. Kalau kita masih hidup ya. Kan kita nggak tahu nih siapa yang meninggal duluan. Mungkin sebelah kiri, sebelah kanan. Nggak tahu. Ya Allah, kan kita nggak tahu. Insya Allah kita bahas. Nah, kenapa Yasin menjadi penting? Kata Nabi, qalbul Quran. Apa qalbun? Jantung. Ya. Kalau ilmu tasawuf yang disebut qalbun itu hati. Tapi dalam ilmu kedokteran jantung. Makanya ada yang disebut serangan jantung. Bahasa Inggrisnya heart attack. Heart itu kan hati. Tapi di sini jantung. Serangan jantung. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Kata Nabi, segala sesuatu ada jantungnya yang menggerakkan. Dan jantungnya Quran itu Yasin. Karena disebut dengan jantung, apa fungsi jantung buat tubuh? Pompa darah. Orang kalau jantungnya bermasalah, repot nggak tuh? Repot tuh. Apa fungsi jantung lagi? Kalau nggak ada jantung, Anda bisa mati. Ya kan begitu? Maka fungsi surat Yasin di dalam Al-Quran itu merangkum pesan-pesan inti Al-Quran tentang tauhid. Seperti nyawa. Kalau jantungnya tidak ada, nyawanya hilang. Terkait dengan keimanan. Maka Yasin itu memberikan pencerahan. Memberikan sinar. Kenapa? Kalau kita gelap nih, butuh sinar nggak? Butuh. Gelap butuh lampu. Ketika kita hidup dalam kegelapan, misalnya apa? Rezekinya seret, jodohnya susah, apa-apa yang kita lakukan sial mulu tuh. Itu kan gelap tuh. Maka perlu lampu tuh. Secara spiritual, lampunya adalah baca Al-Quran. Tapi lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, ada surat yang bisa membantu. Apa? Surat Yasin.
Kalau baca surat Yasin, perlu muqaddimahnya enggak? Surat Al-Fatihah butuh enggak? Perlu. Al-Fatihah ila roh. Itu baca tuh. Kemudian baru niat. Apa? Yasin, niatnya apa? Diniatin tuh. Kenapa? Karena memberikan sinar. Menyinari dari kegelapan. Maka surat Yasin itu menjadi penting. Karena dia jantung. Itu satu kata Nabi nih. Penting yang kedua, kata Nabi adalah Allah 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah baca nih surat Yasin. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan Allah 1000 tahun sebelumnya, surat Yasin sudah dibaca oleh Allah. Bayangkan, Allah sudah baca nih surat Yasin. Maka ketika para malaikat mendengarkan Al-Quran, mereka berkata, berbahagialah umat yang diturunkan surat Yasin ini kepadanya. Surat Yasin diturunkan kepada umat siapa? Buat Nabi Muhammad. Kata malaikat, tuba li ummatin yanzilu hadza 'alaiha. Beruntung umat yang surat Yasin turun kepadanya. Itu satu kata malaikat. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadza. Dan beruntung orang-orang yang ngapalin surat Yasin. Tuh, beruntung tuh. Wa tuba li alsinatin tantiku bihada. Dan beruntung lidah-lidah yang melapaskan dan membaca surat Yasin. Jadi 3 tuh. Umat beruntung karena surat Yasin turun kepada dia dan cuma umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beruntung orang yang ngapalin. Yang ketiga, beruntung orang yang tidak hafal tapi dia baca. Tuh, semuanya dapat. Dan orang yang mendengar dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yasin tuh. Makanya Yasin jadi tradisi dalam masyarakat Betawi itu. Di mana-mana baca Yasin. Yasinan kita bilang, bukan asinan ya. Yasinan. Kalau asinan enak. Apalagi baca Yasin, Yasinan dan asinan enak banget itu. Baca Yasin, habis itu makan asinan. Asinannya siapa? Semur. Siapa? Bang Simur. Bang Simur ya? Masih ada nggak tuh? Udah nggak ada. Dulu saya masih kecil, nyari asinan Bang Simur. Sekarang udah nggak ada. Dekat Tanwirul Qulub ya kan? Sampingnya tuh. Kalau orang ke Manggisan Asih tahu. Kalau orang bukan ke Manggisan Asih nggak tahu tuh. Bang Simur. Apanya? Iya. Sama orang dulu kalau jualan sambil sedekah. Itu hebatnya orang dulu. Jadi dia jualan dapat pahala juga. Sama dengan orang dulu jual beras. Tuh beras kan pakai literan tuh. Kalau orang sekarang jual beras pakai literan langsung rata aja. Rata. Oh, kalau orang dulu jadi ngembungin dikit tuh. Kenapa? Kata orang dulu nih, di dalam beras itu ada kerikil. Orang beli 1 liter nggak pakai kerikil kan, beli beras. Karena ada kerikilnya, jangan sampai nanti dia di akhirat dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang ngurangi timbangan. Kata orang dulu, daripada gua celaka di akhirat gara-gara jual beras kurang, gua kasih naikin dikit lah. Tuh, orang dulu tuh, sekarang nggak ada. Masih bahasanya nggak takut dosa. Sekarang tuh. Saya lanjut ya. Jadi 2 keistimewaannya. Pertama, jantung Quran. Yang kedua, Allah sudah baca surat Yasin plus surat Toha pada saat sebelum diciptakan langit dan bumi 1000 tahun sebelumnya. Berarti spesial nih surat Yasin. Karena dia spesial berarti ada fadail, ada keutamaan. Nah kita bahas nih satu-satu. Nanti insya Allah kita akan bahas terkait dengan persoalan apa sih isi dari surat Yasin. Yang pertama nih, ini kata Nabi, bukan kata siapa-siapa. Ada satu kitab namanya Fadail Surat Yasin. Saya download dari internet, ada kitabnya PDF. Dan ada kitab lain namanya Khazinatul Asrar. Karya Syekh Muhammad Taqiyuddin An-Nazili. Dan kitab ini kitab bagus, tapi jarang dibaca di sini.
Dan kitab ini bicara tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Sampai misalnya surat itu ditulis lalu dimasukkan ke dalam air diminum. Tuh ada. Itu bagi mau jadi dukun. Jadi mau jadi dukun bisa juga baca kitab itu tuh. Tabib tuh. Nah, apa yang pertama khasiatnya? Kalau ibu-ibu baca surat Yasin pada malam hari, karena Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa kecilnya Allah hapus. Kata Nabi, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, pada satu malam, ibtigha'a wajhillah, mencari keridhaan Allah, bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah, ghufira lahu, kata Nabi, diampuni dosanya. Dosa yang mana? Tentu dosa-dosa kecil. Butuh nggak dosa kecil diampuni? Butuh. Karena kalau dosa kecil itu terus-menerus dilakuin, jadi bengkak. Kalau jadi bengkak, susah dihapus. Gede juga tuh akhirnya. Maka sebelum dia gede, sebelum dia bengkak, hapus tuh. Caranya apa? Baca surat Yasin. Yang kedua kata Nabi, inna fil Qur'ani suratan yusfa'u qari'uha wa yustaghfaru limustami'iha. Ala wa hiya suratu Yasin. Kata Nabi, dalam Al-Quran itu ada surat tuh, surat. Bagi yang baca, Allah akan kasih syafaat. Dan syafaat itu butuh kita. Nanti pada saat ketika kita meninggal dunia, lalu masuk ke alam akhirat nih, alam akhirat, kemudian di alam akhirat ada pengadilan Allah. Yang disebut dengan pengadilan, yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Nah, pas hari perhitungan, manusia itu kemudian dihitung, diaudit kalau bahasanya akuntansi. Diaudit apanya? Amal-amal ente di dunia ini diaudit. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah nanti yang audit siapa? Kamu sendiri yang audit. Kita sendiri. Jadi mengaudit itu amal-amal kita di akhirat, di dunia, di akhirat diaudit tuh. Tapi nggak akan pernah ada yang bohong di situ. Siapa yang jadi saksi? Yang jadi saksi adalah anggota badan kita. Apa? Lidah kita, kulit kita. Ini ngomong semua nih Bu. Tangan kita, kaki kita ngomong. Apa yang dibilang sama Allah? Ya Allah, ini kaki ini suka diajak ke puncak. Oh, yang sering ke puncak siapa? Dia ngomong tadi tuh, kaki ini puncak ngapain? Nyekek loh botol katanya. Nyekek botol. Botol dicekek-cekekin. Tuh kaki. Tangan nih. Nanti ngomong sama Allah, ya Allah ini tangan dipakai untuk zalimi orang lain, nampar orang lain, mencuri, dan seterusnya. Ini nanti ngelapor sama Allah. Yang ketiga apa? Kulit. Kulit. Kenapa bisa melapor? Karena mereka merekam. Ngerekam nih Bu. Jadi ibu-ibu nih yang sekarang hari ini hadir, itu direkam tuh. Oleh siapa? Anggota badan. Apa yang ngerekam? Kulit. Nanti kulitnya ngerekam nih. Bagaimana rekamannya? Allah Maha tahu. Kalau di dunia ada CCTV yang bisa merekam tuh, apalagi kita. Ciptaan Allah. Ini merekam semua apa yang kita lakukan. Nanti semuanya ngelapor tuh. Bagaimana dia bisa melapor kalau nggak ada informasi kan? Maka dia ngerekam tuh. Maka supaya laporan yang diterima oleh Allah yang bagus-bagus, maka kita harus melakukan yang baik tuh. Nah, pada saat ketika dihisap, selesai dihitung nih, baru ditimbang. Ditimbang tuh. Kira-kira amal kebaikannya lebih berat apa amal keburukannya? Kalau amal kebaikannya berat, maka dia beruntung. Tapi kalau amal keburukannya yang lebih berat, faqad khasira khusranan mubina. Maka orang itu adalah orang yang akan mengalami penyesalan yang nyata. Nah, pada saat mizan selesai, kita butuh syafaat. Tuh. Siapa yang memberikan syafaat? Yang pertama, para nabi dan rasul. Yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya. Kata Rasul, kata Nabi, yang bisa memberikan syafaat yang pertama para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW.
Maka kalau kita ingin dapat syafaat Nabi, yang pertama ikuti aturan-aturan ajaran Rasulullah. Sering banyak berselawat kepada Rasulullah. Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Yang bisa memberikan syafaat adalah summal ulama, para alim ulama. Berapa yang diberikan syafaat? 80. Siapa lagi? Summa syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Siapa? Orang yang mati dalam peperangan. Itu bisa memberikan syafaat. Nah, kalau dia bisa memberikan syafaat, pertanyaannya adalah apakah orang yang mati syahid dalam peperangan atau mati syahid dalam hal-hal lain tuh? Karena Nabi mengatakan yang bisa dianggap mati syahid adalah perempuan melahirkan anaknya meninggal. Jadi ngelahirin anaknya, ibunya meninggal, mati syahid. Atau orang yang ketimpa bangunan seperti pesantren Al-Khazini. Santrinya ketiban reruntuhan masjid. Santri oleh suruh bangun masjid. Seharusnya santri suruh belajar. Yang bangun masjid itu orang yang ngerti, ngecor. Orang yang ngerti, apalagi bangunannya nggak kuat. Siapa yang disalahin? Kalau saya salahkan pimpinan pondok pesantren. Kenapa dia suruh santrinya melakukan itu? Kerja santri bukan bangun masjid, tapi apa? Belajar. Yang bangun masjid tukang bangun. Nah, kalau bangun masjid dua tingkat diukur dong. Jangan main asal bangun. Ya kalau bangun begitu ya hancur. Siapapun akan mengatakan hancur. Nah, orang yang mati kena reruntuhan bangunan itu mati syahid, tapi bukan syahid dalam peperangan. Siapa lagi? Orang yang tenggelam di lautan, lagi berlayar nyari ikan, tiba-tiba ada angin besar, angin topan, lalu kapalnya itu perahunya terbalik, mati dia, tenggelam. Itu mati syahid. Atau orang yang terkena wabah penyakit tuh, seperti COVID-19. Kemarin dia mukmin, orang baik, meninggal, matinya mati syahid. Kalau orang peperangan mati syahid, nggak perlu dimandiin, langsung dikuburin setelah disolatin. Itu yang peperangan. Tetapi yang mati syahid seperti tadi, itu dimandikan. Kalau dimungkinkan. Dan disolatkan. Apakah yang mati syahid ini bisa memberikan syafaat? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bisa memberikan syafaat, ada yang mengatakan tidak memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat yang mati dalam peperangan. Tuh. Tapi kalau kita ambil yang kedua, yang bisa memberikan syafaat, maka mereka bisa memberikan syafaat tuh. Apa tuh syafaat? Bantuan. Bantuan apa? Kalau pas kita masuk neraka, dibantu supaya keluar dari neraka. Apalagi yang bisa memberikan syafaat? Al-Quran. Oh, maka banyak baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, baca Al-Quran. Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong kalian. Kalau Al-Quran menolong kita sebelum dimasukkan ke neraka, Bu. Kalau Nabi memberikan syafaat setelah kita disiksa. Bedanya tuh. Disiksa dulu nih, gosong nih. Nabi minta, ya Allah selamat. Keluar. Al-Quran sebelum ente masuk neraka ini, Allah udah selamatin. Kenapa? Al-Quran protes sama Allah. Ya Allah, saya protes. Orang ini lidahnya sering baca Quran. Nggak pernah lepas 1 hari 1 juz. Saya nggak ikhlas kalau dia disiksa di dalam neraka. Kenapa? Lidahnya yang melapaskan saya nih Al-Quran. Saya tidak ikhlas kalau seandainya terbakar di neraka. Kata Allah, yaudah selamat aja. Enak gak tuh? Enak. Nah, di antara Al-Quran ada nggak surat Yasin? Ada. Baca surat Yasin, baca Quran nggak? Baca. Maka bacalah surat Yasin. Kenapa? Kata Nabi, inna fil Qur'ani suratan yusfa'u liqari'uha. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang pembacanya akan dapat syafaat. Bagaimana dengan yang dengerin? Wa yustaghfaru limustam'iha. Dan orang yang dengerin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ala wahiyya suratu Yasin. Ketahuilah kata Nabi,
surat yang ada dalam Quran itu adalah surat Yasin. Enak nggak Bu jadi orang Islam? Enak jadi orang Islam. Banyak pahalanya. Cuma kita nggak mau nyari pahala tuh. Kita mau nyari yang enak-enak aja. Disuruh ngaji, disuruh ngaji. Bayangkan tuh. Iya. Ngaji ini penting supaya tahu nih. Dulu tahu nggak nih bau Yasin begini? Nggak tahu tuh. Nah sekarang udah tahu. Kenapa? Ngaji. Makanya kalau ada waktu bisa ngaji, ngaji jangan sampai enggak. Orang-orang dulu tuh hebat. Ibu-ibu kita yang dulu tuh, itu hebat tuh. Di mana aja gerombolan ngaji dia. Datang ke sana, datang ke sini, seperti itu. Kenapa? Suka ngaji. Nah, yang kedua, Nabi pernah mengatakan, "Inni faradtu ala ummati qira'ata Yasin kullalailah." Saya, kata Nabi, mewajibkan kepada siapa? Kepada umatku. Mewajibkan apa? Qira'ata Yasin, baca Yasin kapan? Kullalailatin, setiap malam. Faman dawama ala qira'atiha, barang siapa yang rutin membaca surat Yasin kullalailatin, setiap malam, Nabi mengatakan summa mata, lalu kemudian dia mati, mata syahidan. Maka kalau dia mati dalam membaca surat Yasin setiap malam, matinya mati syahid. Kalau mati syahid maksudnya apa? Pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Besar nggak tuh pahalanya? Besar banget tuh. Saking besarnya pahalanya orang yang mati syahid di dalam peperangan, dia mati nih. Yang pertama Pak, nggak perlu dimandiin, langsung sholatin. Langsung dikuburin. Yang kedua, orang yang mati syahid nggak dihisap lagi. Tuh Bu, kalau kita dihisap nih Bu, dihitung. Amal kita dihitung, mana yang berat, yang buruk atau yang baik dihitung, lalu ditimbang. Orang yang mati syahid nggak pakai itu, langsung masuk surga. Tuh, orang mati syahid. Nah, orang yang membaca surat Yasin setiap malam rutin nih. Bukan cuma malam Jumat doang. Setiap malam. Rutin. Apalagi sambil minum kopi. Ya kan? Baca Yasin rutin tiap malam sambil minum kopi, enak nggak? Enak. Apalagi disiapin kopinya. Nggak perlu nyeduh sendiri. Hah? Oh, enak banget. Habis ada kopinya, ada pisang gorengnya. Oh, ada. Itu bisa mateng tuh. Bukan pisang goreng. Kata Nabi, kalau dia rutin baca setiap malam, dia mati syahid. Pahalanya gede banget tuh. Maka orang dulu dirutinin tuh. Habis maghrib dia baca surat Yasin rutin. Ditambah lagi, bukan cuma surat Yasin, tabarok sebelum tidur tuh. Apa tujuannya tabarok sebelum tidur dibaca setiap malam? Kalau ente mati nih di alam kubur, lepas dari siksa kubur. Tuh, enaknya tuh jadi orang Islam. Enak tuh. Yang berikutnya, ini semua informasi dari Nabi nih. Saya cuma kutip dari kitab Fadail Surat Yasin. Kata Nabi, "Ma min maridin yuqra'u indahu suratu Yasin illa mata rayanan wa husyra yaumal qiyamati rayanan." Kata Nabi, kalau ada orang sakit lalu dibacakan surat Yasin, maka ketika dia meninggal orang sakit itu mata rayanan, maka dia mati dalam keadaan apa? Tidak lagi haus, puas dari dahaga. Rayan. Dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan puas dia, dalam keadaan tidak haus. Itu yang dibacain tuh. Yang dibacakan. Itu satu. Dia hapus segala dosanya. Yang kedua, apa manfaatnya? Kebutuhannya dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang Bu, kalau ada hajat itu biasanya baca surat Yasin. Ada orang mau kawinan supaya kawinannya berjalan lancar nih pestanya, dia baca surat Yasin, minta sama Allah, ya Allah jangan sampai ini terganggu nih acara perkawinan anak kami. Makanya sebelum itu ada nggak baca surat Yasin? Ada nggak baca Maulid Nabi? Baca tuh. Tradisi. Ada nggak informasinya dari Nabi? Ada. Dan hadis-hadisnya banyak.
Yang pertama hadisnya kata Nabi, man qara'a surata Yasin wa huwa fi hajatin utiya su'lahu. Barang siapa yang baca surat Yasin dan dia dalam kebutuhan, maksudnya ada kebutuhannya, utiya su'lahu, kata Nabi, maka semua kebutuhannya akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca surat Yasin itu biasanya kita niatin, ya Allah saya baca surat Yasin, niatnya 1, 2, 3 niatin. Baru Al-Fatihah buat Nabi dan seterusnya, dan Al-Fatihah juga dikirimkan, niatnya ada tadi supaya kebutuhan kita dikabulkan Allah. Itu secara umum. Bagaimana kalau dia bacanya pada saat ketika di awal siang? Nabi mengatakan man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuhu. Barang siapa yang baca surat Yasin pada awal siang, maksudnya awal siangnya pagi hari. Pagi hari ini kan awal siang nih, sampai siang. Maka kata Nabi, dia kebutuhannya akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan gimana caranya supaya hajat kita dipenuhi oleh Allah. Baca surat Yasinnya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat orang yang mau meninggal. Gimana tuh Yasin buat orang meninggal? Kalau ada orang mau meninggal dibacakan surat Yasin, itu sakaratul mautnya dipermudah Allah. Karena ada orang sakarat mautnya lama. Ada yang sehari, naik turun. Ada yang sampai berbulan-bulan tuh. Seperti siapa? Ariel Sharon. Tahu Ariel Sharon? Mantan presiden Israel yang banyak bunuhin orang tuh. Tuh. Sakaratul mautnya bertahun-tahun. Enggak mati-mati, tapi sakarat terus. Siapa lagi? Kemal Atatürk. Yang pendiri negara Turki modern tuh, yang nggak suka Islam, benci sama ulama, dibunuhin ulama. Azan dia nggak suka, dia ganti azan itu dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Untungnya bukan orang Minang dia. Kalau dia orang Minangkabau, bacanya bukan Allahu Akbar, Allah nan gadang, kan gak enak. Bukan juga orang Betawi. Kalau Kamal Pasa Atatürk orang Betawi, repot tuh azannya. Allah gede banget, gak enak banget tuh. Ya kan? Diganti bahasa Turki, jilbab nggak boleh. Dia bilang jilbab itu simbol keterbelakangan. Orang harus niru Barat. Laki-laki pakai jas dasi, perempuan seperti orang-orang Barat. Gila itu. Semuanya diubah jadi bahasa Turki. Bayangkan itu. Sampai azan dia ubah. Ketika dia mati, matinya sakaratul mautnya susah. Dikuburin tanah nggak mau terima. Makanya dia dikuburin bukan di dalam tanah, ditaruh di batu. Lalu kemudian dicor itu. Nah sekarang masih ada, baunya nggak hilang-hilang sampai sekarang. Bau busuknya. Supaya bau busuk itu nggak mengganggu orang yang piknik di situ, maka dikasih pewangi supaya hilang. Tapi tetap baunya ada. Itu Allah hinakan hidupnya di dunia. Meninggalnya dikasih hina, termasuk Ariel Sharon. Dan ibu tahu, sakaratul maut itu bukan biasa. Itu sakit. Kalau sakit sakaratul maut berbulan-bulan, rasakan tuh sakitnya. Allah udah azab tuh. Bagi Ariel Sharon tuh. Gimana rasanya sakit sakaratul maut itu pada saat orang mau meninggal? Seperti badan ditusuk pedang, ditarik lagi, ditusuk lagi, tarik lagi, tusuk lagi. Gimana rasanya? Kalau ibu mau coba ini, mau cobain, kan ada pisau dapur tuh. Nih ada tangan, tusuk satu, tarik lagi, tusuk lagi, rasanya gitu. Kira-kira sakit nggak? Sakit tuh. Nabi aja ketika ditanya gimana rasanya sakaratul maut oleh Allah, apa dibilang? Kata Nabi Musa, seperti saya berada di satu tempat bungap banget, setengah mati dia. Seperti bernapas di lubang jarum. Bayangkan lubang jarum bernapas tuh. Kita aja di tempat tertutup saja udah setengah mati tuh. Seperti ini udah setengah mati panasnya. Ini di lubang jarum di tempat yang cuma ada lubangnya ke jarum. Lubang jarum tuh. Nah, kata Nabi kalau ingin dimudahkan sakaratul mautnya, yang pertama Iqra'u Yasin ala mautakum. Kalau ada orang yang mau meninggal sakaratul maut, kata Nabi Iqra'u Yasin, baca surat Yasin. Maka kalau ada orang meninggal, udah tahu nih mau sakarat nih, kumpul baca surat Yasin. Jangan ngobrol di situ, buka HP, ngobrol.
Foto, tarak. Orang lagi mau sakarat difotoin. Disebarlah di media sosial. Ini si fulan sedang sakaratul maut. Bayangkan. Mohon doanya. Semoga husnul khotimah. Doain supaya cepat mati. Hati Bu. Jadi gini caranya nih. Kalau orang mau meninggal nih. Jangan terlalu banyak orang di dalam. Kenapa? Ganggu yang sedang sakaratul maut. Apalagi nggak pakai jilbab. Keluar. Jangan keluarin. Cukup satu orang yang di situ orang yang soleh. Dia mentalkin dari orang yang mau meninggal. Apa talkin? Bacain apa? La ilaha illallah. Talkin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Gimana caranya? Kalau orang lagi sakaratul maut atau mau meninggal, itu bacanya jangan teriak. Bisikin. La ilaha illallah. Sampai dia ngucapin. Kalau dia udah ngucapin. La ilaha illallah. Berhenti Ibu. Nggak usah dilanjutin. Kalau dia ngomong lagi, bukan ngomong la ilaha illallah, ngomong urusan dunia, dia panggil anaknya. Udah ditalkin, dia panggil, anak gue mana? Panggil lu ke sini. Dia pesan, nak, nanti kalau gue meninggal, ada tanah di sana tuh, jangan gue jual. Tanah orang. Pesannya tanah orang yang dijual. Itu yang depan binus tuh kan ada tanah tuh. Jangan dijual. Kenapa Pak? Bukan tanah lu. Tanah orang. Jual. Wasiatnya begitu. Nah kalau dia wasiatnya begitu tuh. Talkin lagi. La ilaha illallah. Dia belum jawab. La ilaha illallah. Pas dia ngucapin. La ilaha illallah. Berhenti. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Kalau dia masih ngomong lagi, talkin lagi. Gitu. Ini orang tuh ngomong mulu nih. Kapan dia mati? Oh jangan, doain mati tuh. Sabar, makanya yang harus ada di situ orang yang soleh. Kalau orang yang suka nyari warisan, keluar. Ganggu aja. Jangan, orang yang soleh. Kata Nabi, "Idza quri'at indal mayyiti khuffifa anhu biha." Kalau surat Yasin dibacakan pada orang yang meninggal dan sudah meninggal nih. Kita kalau ada orang meninggal baca Yasin enggak sih? Baca. Kata Nabi, khuffifa anhu biha, maka orang itu nanti pada saat masuk ke dalam kubur diringankan azab kuburnya. Kalau kita bicara azab kubur, serem Bu. Mau nggak nanti kita bahas azab kubur? Kita bahas nanti. Nanti semuanya pakai ini aja supaya nggak kedengeran kan? Kita akan bahas tentang azab kubur nanti. Sewaktu-waktu. Karena pengajian kita tuh setiap malam Selasa bicara tentang kematian. Mukhtasar Al-Qurtubi itu bicara tentang itu. Nanti kita akan bahas supaya ibu-ibu tambah tidak mau pergi piknik. Takut mati. Pikirannya mati mulu nih. Emang lagi ditungguin Pak Ustaz. Tungguin mati. Iya, setiap manusia kan. Tuh, apalagi ditungguin. Siapa yang mau ditungguin? Ibu. Kalau Husain nggak ditungguin. Nah, ada cerita nih Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan ada keluarganya yang sakarat tapi agak susah. Pas Imam Ghazali datang, dibilang, wah ini orang ini sakaratnya susah. Imam Ghazali lalu baca surat Yasin. Karena Imam Ghazali tahu surat Yasin itu. Di seorang ulama dia ngerti fadilahnya. Pas dibaca surat Yasin, lalu kemudian orang itu pun sakaratul maut lalu meninggal cepat. Kenapa? Karena orang sakaratul maut itu sakit. Jangan sampai lama. Kalau dia meninggalnya juga susah, sakaratul mautnya susah, habis baca Yasin tambah lagi suratnya. Surat apa? Ar-Ra'du. Surat yang ke-3 apa? 13. Surat ke-13 dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'du artinya geledek. Nah, kalau artinya udah serem, geledek, pasti bacain cepat, dia sakaratul mautnya cepat. Itu kata pengalaman ulama. Saya belum dapat dalil, tapi dalilnya ada. Ada informasi dalam kitab Nurul Dholam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kapan-kapan kita bahas, Bu.
Nah, Nabi juga pernah mengatakan ma min mayyitin yamutu fayuqra'u anhu Yasin illa hawanallahu alaih. Barang siapa yang meninggal lalu dibacakan surat Yasin, Allah akan ringankan siksa kuburnya. Itu tadi, memperkuat yang tadi. Jadi banyak dalilnya. Nabi juga mengatakan man dakhalal maqabir, barang siapa yang masuk kuburan kober tuh, kober. Fayuqra'u faqara'a surat Yasin, lalu dia baca surat Yasin. Jadi kalau masuk kuburan jangan masuk aja. Sebelum masuk tuh baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Setelah baca lagi salawat 10 kali, habis itu baru saya hadiahkan semua yang saya baca ini buat penghuni-penghuni kubur yang ada di Kober ini. Misalnya kan paling dekat kan Kober. Kalau yang di JPE ya tadi kuburan JPE sebutin, dihadiahkan tuh. Tapi kata Nabi disebutkan di sini barang siapa yang masuk ke kuburan, lalu bukan masuk kuburan ya. Ibu mau masuk kuburan? Masuk ke pekuburan. Bukan masuk kuburan. Masuk kuburan, mau ziarah nih. Lalu kemudian baca surat Yasin. Kalau yang tadi lewatin tuh baca. Maka kata Nabi, Allah akan ringankan dia siksa kuburnya. Wa kana lahu, dan yang orang yang membacanya, setiap huruf-hurufnya itu jadi kebaikan. Itu adabnya yang diajarkan oleh Rasul. Disebutkan lagi, man zara qabra walidayhi, barang siapa yang ziarah kuburan kedua orang tuanya meninggal, au ahadahuma, atau salah satu yang meninggal, yaumal jum'ah, hari Jumat. Faqara'a Yasin, lalu dia baca surat Yasin, kata Nabi, ghufira lahu, itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya senang tuh orang tua yang anaknya soleh. Suka ziarah kubur. Senang orang tua. Maka kalau ada orang tua meninggal, ziarah kubur. Minimal sebulan sekali. Kalau bisa, kalau kuburannya dekat, rumah enak tuh, setiap Jumat. Datang, setiap hari juga bisa. Ajak ngobrol. Ya ngobrol. Dijawab nggak? Nggak usah ditunggu jawabannya. Kalau tunggu jawabannya kok kabur. Bu, saya ini udah sukses. Saya tes PNS, lulus. Saya udah menikah. Cerita. Kira-kira dengar nggak dia? Dengar. Jangan anggap nggak dengar tuh. Coba dia nggak bisa jawab. Bagus juga nih nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab, kabur. Assalamualaikum. Dijawab. Waalaikumsalam. Ada 100 orang yang meninggal, jauh 100. Waalaikumsalam. Nggak jadi kita ziarah. Kabur itu. Jadi ada untungnya. Kenapa? Makanya orang tua itu senang kalau anak-anaknya jadi orang soleh. Kenapa? Dia bangga-banggain sama teman-temannya di Iliyin. Kalau orang tua kita soleh, dia di tempat yang disebut dengan Iliyin. Bersama arwah-arwah orang-orang soleh. Pas meninggal, pas anaknya ada, dia cerita. Gue punya anak tuh hebat. Dia bangga-banggain. Kenapa? Orangnya soleh, suka sedekah, macam-macam lah. Kalau ada kebaikan dia pasti lakuin. Suka majlis taklim, suka ngaji, ceritain. Nah, kata Nabi, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum. Sesungguhnya amal kalian, kata Nabi ini, akan diperlihatkan kepada kerabat kalian dan keluarga kalian yang sudah meninggal. In kana khairan, kalau amalnya itu bagus, kata Nabi, istabsyaru bihi. Maka mereka yang ada di alam barzah itu, di alam kubur, istabsyaru bihi. Senang gembiranya luar biasa. Senang dia. Dibangga-banggain. Kenapa? Kalau ingin buat orang tua kita senang, jadi orang baik. Kalau dia punya kegiatan yang baik, misalnya majlis taklim dia punya, lanjutin. Lanjutin. Kaji Iroh tuh kan. Kaji Iroh kan punya majlis taklim tuh. Sekarang majlis taklim diterusin. Itu baru, jangan dibiarin mati, gitu maksudnya. Haji Senin sama kan, senang dia. Kenapa? Ini wakafnya bermanfaat. Ini Haji Senin bukan? Bermanfaat, senang di kuburan, dia dapat terus-menerus pahala pengalir. Sama dia senang sekali sama keturunan-keturunan yang ngaji itu. Keturunannya tuh yang dia ngaji itu senang dia. Tapi kalau seandainya in kana syarran, kata Nabi, kalau seandainya buruk tuh amal perbuatan orang-orang yang belum meninggal, diperlihatkan kepada mereka itu keluarganya, apa dia bilang? Dia bilang sama Allah, ya Allah, la tumithum hatta tahdiyahum
kama hadaitani. Dia minta sama Allah, ya Allah jangan matikan mereka sebelum kau berikan petunjuk. Sebagaimana kau telah berikan petunjuk pada kami. Makanya kalau ingin orang tua senang, yang udah meninggal, pertama sedekahkan buat dia. Kalau ada sedekah, niatin buat orang tua. Meskipun cuma 10.000, niatin. Yang kedua, sering bacakan Quran. Dikirimkan pahala baca Quran itu kepada yang udah meninggal. Yang ketiga, jadi orang baik. Terusin kebaikan dari orang tua itu. Baru orang tua gembira. Kalau orang tua gembira, kan kita udah birrul walidain. Kita berbakti kepada orang tua. Nah, terutama supaya buat orang tua gembira, ziarahin kuburnya. Baca surat Yasin. Kenapa? Dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana tuh dengan Yasin Fadilah? Ada nggak dalilnya? Ada, Bu. Dalam kitab Khazinatul Asrar. Saya lupa halaman berapa. Di sana disebutkan, barang siapa yang punya hajat, maka baca surat Yasin. Yasin 5 quri'a minhu. Yasin tergantung niat yang bacanya. Pada saat ketika kita baca Yasin, terlebih dahulu harus suci dulu, taharah. Kemudian sebelum baca Yasin, kita niatin. Sambil baca Fatihah, Al-Fatihah wa Yasin ala niyati annallaha. Tuh. Fatihah dan Yasin saya niatkan dengan tujuan, sebutin tuh hajatnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, kita bilang bahasa Indonesia, ya Allah, saya baca surat Fatihah dan Yasin, saya niatkan supaya hak kebutuhan-kebutuhan saya, sebutin satu persatu, dikabulin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Apa? Setelah itu baca Bismillah. Setelah ta'awuz baca Bismillah. Habis baca Bismillah, Yasin. 7 kali baca. Yasin diulangi sebanyak 7 kali. Yasin, baca Yasin. Yasin sampai 7 kali dari yang pertama. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai kemudian ayat ke-38, ayat 38 itu sampai pada satu kalimat di dalam Al-Qur'an surat Yasin, dzalika taqdirul azizil alim. Ada enggak tuh? Ada ayat 38 di akhir tuh. Dibaca 14 kali. Ditulis, Bu. Hafal ya? Tulis. Hah? Sudah hafal? Ya, udah, insya Allah. Nanti ditulis ya, dikasih tahu supaya nggak lupa. Kalau yang udah biasa nggak ada masalah. Nah, setelah itu habis baca 14 kali, terusin lagi bacanya terus sampai ayat ke-58. Ayat 58 nanti ada kalimat yang sering kita dengar dalam surat Yasin, salamu qaulam mir rabbir rahim. 16 kali. 16 kali. 7, 14, 16. Nah, baca terus sampai ayat ke-81. Jadi 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir itu ada kalimat tuh. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. 3 kali. Baca lagi itu. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Baca lagi sampai 3. Habis baca 3 baru baca lagi sampai selesai. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Terusin sampai selesai surat. Ya. Tapi sebelum diterusin, setelah baca 3 itu, berhenti dulu. Berhenti, bala, minta sama Allah. Ya Allah, saya punya hajat nih, tolong kabulkan. Tolong kabulkan ya Allah, kabulin. Sebutin hajatnya. Tapi yang lebih hebat lagi, kalau Anda jadikan surat Yasin ini jadi wirid harian. Setiap malam atau setiap habis sholat subuh. Nah, kalau udah jadi wirid harian ini, maka nanti pas kita baca Yasin Fadilah karena ada kebutuhan, Allah langsung kabul. Ditambah lagi dengan perbanyak sedekah untuk mempercepat doa kita dikabulkan Allah. Kapan? Yang paling bagus ba'da sholati subuh ilal isyraq, sampai terbit matahari. Ini namanya waktul barakah.
Kenapa disebut waktu berkah itu antara sholat subuh sampai isyraq itu? Nabi pernah doa sama Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriya, ya Allah berkahi umatku pada saat-saat itu. Dan kata Nabi, 2 malaikat turun. Tuh, satu malaikat minta sama Allah, ya Allah lipat gandakan orang yang sedekah. Yang kedua malaikat turun mengatakan, ya Allah hancurkan, bangkrutkan yang pelit tidak mau sedekah. Yang pelit, bukannya nggak punya duit ya. Yang pelit itu maksudnya punya duit tapi nggak mau tuh. Tapi kalau nggak punya duit jangan. Sedekah bisa macam-macam. Senyum juga sedekah. Tapi jangan senyum terus. Gila ente. Kamu siapa-siapa senyum. Kata orang, aku jadi takut ini senyum terus. Nah kalau senyum ngajak orang. Kalau ngajak orang senyumnya bersama. Kalau senyum bersama itu bisa memberikan kesehatan. Nah, perkataan saya ini ada disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Kalau saya bacakan ada teksnya di sini, tapi saya nggak bacakan. Kenapa? Nggak ada yang paham kalau saya bacakan bahasa Arab kan? Paham nggak Bu? Nggak. Kalau nggak paham nggak usah dibacain. Saya pikir untuk pertemuan hari ini kita anggap selesai ya. Kita membahas tentang khasiat. Belum bicara isinya, tapi khasiat surat Yasin yang kalau kita simpulkan, pertama, dosa-dosa kecil diampuni Allah kalau kita baca. Kedua, kebutuhan kita akan dipenuhi Allah kalau kita membacanya dan niatkan. Yang ketiga, orang yang meninggal dapat manfaat dari bacaan Yasin buat mereka. Itu manfaat yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.